Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alil khaira yajri ala aydina waj'alna kal ghaithi aina ma halalna nafa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taib kaifa halukunna? Alhamdulillah ana kadzalika bi khairin. Aqulu qabla kulli syai'in ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna. Nastamir insyaallah ma bada'na fi darsi an-nahwi wa sarfi, lakin al-yawm insyaallah ma fil ismi ma zilna fi mabhath taqsimil ismi min haythiyat. Fi al-muhadarati as-sabiqah ay al-madiyah bahasna an taqsimil ismi bin nadhari ila al-ma'rifah wan nakirah. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian isim ditinjau dari ma'rifah dan nakirahnya. Al-ma'rifah naqul ma'rifah naqul umum, khusus afwan, wan nakirah naqul umum. Wa bahasna aidan yani al-asma allati tadkhulu tahta al-asma al-ma'rifah, ay al-asma allati tadkhulu ala qism al-ma'rifah, ay naqul anna hadhihi al-asma hiya asma'ul ma'rifah, ay naqul al-ma'arif. Wa kam qulna al-ma'arif? Ada berapa bagian ma'rifah itu? Ada 5, Ustaz. Khamsah wala sittah? Khamsah. Ay, idzan udhkurna. Sittah, Ustaz. Udhkurna ma hiya? Awalan ad-dhamir. Tsaniyan Alam. al-alam. Tayyib. Tsalisan Isyarah. ismul isyarah. Rabi'an Isim alif lam. al-mu'arraf bi alif wal lam, ya, yang termasukkan dengan alif lam. Khamisan Isim mausul. ismul mausul. Terus idhofah. Wasadisan Idhofah. al-mudhaf la al-asma al-ma'arif al-madhkurah, yang diidhofahkan pada isim ma'rifah yang tadi telah disebutkan. Taib, ahsantunna. Wa lan sanastamir fi taqsimil ismi bin nadhari ila annahu qabilun litanwin am la. Walakin qabla dhalik ta'alaw nabda bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama ta'awwadna annana la nabhas darsan nahwi wala darsan sarfi illa ba'da tadrib al-hiwar. Idzan sa'utikunna al-an al-ibarah basitah, yani tahfadunnaha ay tahfadunna hadhihi al-ibarah wa tumarisna hadhihi al-ibarah fi hiwarikunna al-yawmiyah insyaallah. Baik. As-surah zaharat?
Baharat? Gambarnya muncul? Muncul, Ustaz. Nah, baik. Baik. Al-ibarah hiya ahaqqan anna, ahaqqan anna, ahaqqan. Qulna jama'atan ahaqqan. Ahaqqan. Baik, ikutin. Ahaqqan. ما زلتم ما زالت المايك مقفولة مكسر مسكر مسكر مكسر. طيب على كل حال أنتن حاضرات؟ أنا. Kenapa Ustaz? Tadi Ustadz minta untuk mengikuti, tapi sepertinya suaranya di mute ya, jadi tidak terdengar. Baik. Lau nadarna ila asyashah, ya, jadi kalau kita melihat ke layar, al-an arafna kaifa naqul kalimata benarkah atau apa benar. Nah, kaifa naqul hadhil ibarah fil lughatil arabiyyah. Sudah titip pesan untuk Ya. Jadi kalau kita melihat ke layar di sini kita akan mengetahui bagaimana cara mengungkapkan kalimat benarkah atau apa benar dalam bahasa Arab. Bagaimanakah kita mengungkapkan ungkapan benarkah atau apa benar? Sering ya, ini biasanya digunakan untuk konfirmasi. Ya, digunakan untuk konfirmasi, untuk menanyakan. Tahu kan konfirmasi ya? Konfirmasi itu untuk menguatkan sesuatu yang sebelumnya kita masih ragu lah, seperti itu. Ya, konfirmasi atau verifikasi lah, seperti itu. Baik. Jadi di sini ada kata benarkah atau benar. Ya. Bagaimana kita mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Kita bisa mengungkapkannya dengan kalimat dan ungkapan ahaqqan anna. Ahaqqan anna. Hanya di sini ahaqqan annal ustadza ghaibul yaum, ghaibun al yaum. Ini kalau dipakai tajwid kan ini ghaibunil yaum ya gitu. Tapi kita pakai tajwid enggak apa-apa ya. Ahaqqan annal ustadza ghaibunil yaum atau ghaibun al yaum ya. Gitu aja. Biar enggak bingung. Karena ini bukan Al-Qur'an jadi enggak apa-apa. Ya, jadi seperti ini. Benarkah ustaznya enggak masuk hari ini? Atau apa benar ustaz enggak masuk hari ini? Ahaqqan annal ustadza ghaibun al-yaum? Ahaqqan. Ini jadi ahaqqan. Apa benar? Ahaqqan. Nah, setelahnya ada anna. Nah, ini apa yang ingin ditanyakan lah seperti itu. Ahaqqan annal ustadza ghaibun al-yaum? Ahaqqan anna biladana sayanharu fi 2030? Benarkah negara kita bakal amruk tahun 2030? Ahaqqan anna sayyidal wazir syarikun fi bai'il manasib? Gitu. Apakah benar Pak Menteri terlibat ya, syarikun itu kan ikut ya atau terlibat dalam jual beli jabatan? Ahaqqan anna biladana sayastadifu ka'sal alam? alam. Ka'sal alam ya, ini berarti ka'sal alam tuh piala dunia ya. Ahaqqan anna biladana sayastadifu ka'sal alami 2030? Ya seperti itu ya. Jadi ini contoh-contohnya mungkin agak agak panjang dan agak berat, tapi kita bisa gunakan contoh yang lain yang lebih simpel nih. Yang pertama nih simpel ya. Tapi ala kulli hal, cara mengungkapkan kalimat apakah benar atau apa benar atau benarkah itu dalam bahasa Arab bisa kita gunakan ahaqqan anna. Taib qalidna ba'di. Ya biar bacanya bareng-bareng ya.
Baik. Ahaqqan anna. Ahaqqan anna. Ahaqqan anna. Ahaqqan anna. Nah, ini karena bukan Al-Quran, jadi kalau baca dalam percakapan sehari-hari, itu gunnahnya nggak panjang, nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau Al-Quran, itu harus ada gunnah. Yang mana gunnahnya itu, ya kita sudah tahu ya, gunnah itu kan tidak dibaca dengan harakat, tapi di apa? Panjangkan. Ya, panjang gunnahnya sesuai dengan instruksi dari gurunya lah gitu. Tapi kalau baca bahasa Arab itu nggak harus dipanjangkan gunnahnya karena ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran baru. Jadi kalau baca Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Contoh ya. Jadi innanya itu harus didengungkan. Tapi kalau dalam baca bahasa Arab biasa atau apalagi dalam percakapan itu gunnahnya tidak perlu dipanjangkan gitu. Makanya di sini ahaqqan anna cukup. Tidak dibaca ahaqqan an, enggak gitu. Ya. Jadi tidak seperti itu. Ini bahasa percakapan sehari-hari, gunnahnya tidak dipakai seperti kita membaca Al-Qur'an. Ya. Sekarang coba ikutin. Nah, qalidna ba'di. Ahaqqan annal ustadza ghaibun al-yaum. Ahaqqan annal ustadza ghaibun al-yaum. Nah, ini kan hari ini, coba kalau besok ya. Ahaqqan annal ustadza ghaibun ghadan. Ahaqqan annal ustadza ghaibun ghadan. Gitu. Jadi contoh apa lagi yang sekiranya ini ya? Apakah kamu benar sudah makan? Gitu ya. Berarti ahaqqan annaka akalta. Kalau laki-laki ya. Ya, betul. Kita bareng-bareng perempuan aja ya. Ahaqqan annaki akalti. Ahaqqan annaki akalti. Nah, ahaqqan annaki akalti. Tuh. Apalagi kira-kira contoh yang lain ya. Nanti antumnya yang menerjemahkan ya. Benarkah? Ya. Benarkah hari ini pelajaran nahwu? Na'am, Ustaz. Kok malah dijawab? Ini kan ceritanya kita lagi praktek ini nih ungkapan. Gimana bahasa Arab? Pelajaran sekarang nahwu. Ahaqqan anna hadzal yawma. Ahaqqan anna hadzal yawma. Durus anna hadzal yawma. Durus pelajaran ya. Darsan nahwu al-yawm. Mana? Gimana, Pak? Annal darsu nahwu al-yaum gitu Ustaz. Nah. Ahaqqan anna darasan nahwil yaum. Gitu. Gitu. Jadi apakah pelajaran nahwu itu hari ini? Gitu. Atau apakah benar hari ini Minggu? Nah, gimana tuh bahasa Arabnya? Ahaqqan anna al-yawma ahad. Ahaqqan annal yauma al-ahad. Nah, gitu. Ahaqqan annal yauma al-ahad. Berarti apakah benar hari ini tuh hari Ahad? Jawabannya gimana? Nah, karena A ya, kalau A itu biasanya dijawab dengan na'am. Gitu. Karena pertanyaannya itu dengan A, maka jawabannya itu na'am. Gitu. Kan biasanya ada yang A, ada yang dengan hal ini sama dengan A. Ada lagi dengan apa namanya? Alaisa. Nah, kalau alaisa itu pakainya bala. Kalau ahaqqan bisa jawabnya pakai na'am ya, umum. Ahaqqan ini jawabnya na'am. Ahaqqan anal ustadza ghaibun al-yaum? Na'am. Tapi bala juga nggak apa-apa. Ya, jawabannya bisa na'am, bisa bala, bisa ajal. Tapi biasanya kalau bala itu jawaban untuk alaisa.
Alaysa bala. Fi ahaqan kita jawab saja dengan ungkapan na'am. Jadi betul tadi udah jawab ya. Ahaqan anna darsanal yauma an-nahwu na'am katanya. Gitu ya. Ilahana fahimtunna? Ya, jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu ungkapannya banyak sekali ya. Jadi ungkapan itu banyak sekali, al-ibarah katsirah jiddan. Jadi yang diajarkan dari mulai yang pertama bagaimana menggunakan kalimat kok atau dengar-dengar itu sebenarnya hanya salah satu ungkapan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan ungkapan yang lain. Atau mungkin gini, ya bisa jadi orang Arab mengungkapkan sesuatu, tapi artinya bukan seperti itu. Ya bisa jadi seperti itu karena memang dalam menerjemahkan atau dalam berbicara itu ada kaidah yang disebut dengan muqtadal hal atau sesuai dengan keadaan, sesuai kondisi, atau juga ada istilah siyaqul kalam. Ya siyaqul kalam itu alur pembicaraannya kemana. Ya, jadi itu memang akan kembali kepada keadaan ya, di mana si pembicara itu berbicara. Kalau lagi kadang-kadang ngebahas tentang sesuatu, ya nanti nyambunginnya jangan jauh-jauh gitu kan. Bisa jadi, oh ini maksudnya ke sini gitu. Meskipun kadang-kadang artinya akan berbeda gitu. Kayak contoh ya dalam bahasa Arab itu, ada satu kata yang berarti banyak, ya. Ada satu kata yang artinya banyak. Kayak contoh apa? Ainun. Ainun itu artinya apa? Mata. Mata kan ya, mata. Tapi ainun ini bisa saja artinya adalah mata air. Ma'ul aini, seperti mata air. Ya. Ada juga bisa artinya matahari. Ya. Ainus syamsi bisa itu. Ain itu bisa artinya matahari dan lain sebagainya. Jadi memang yang diajarkan ini jadi jangan kita nggak saklek ya. Oh, pokoknya kalau benarkah atau kabar itu harus artinya ahakon. Enggak juga, itu bisa yang lain ya. Ahakon annal ustadza ghaibun al-yaum. Ini bisa diartikan apakah benar atau benarkah ustadz nggak masuk hari ini atau hari ini nggak masuk. Ya, seperti itu. Ya. Boleh juga nanti kalau mau dirubah apakah benar as-sahihun boleh juga. Itu. As-sahihun hada boleh kayak gitu. Ahaqqan hada boleh juga kayak gitu. Ya, masih banyak ungkapan yang lain yang bisa kita sesuaikan dengan tuntutannya. Tapi kalau dalam penggunaan boleh menggunakan salah satunya dengan ungkapan seperti ini. Baik. Dan qalidna ba'di ya, kita akan baca yang judulnya, kemudian contoh yang pertama. Ahaqqan anna al-ustadza ghaibun al-yaum. Haqqan annal ustadza ghaibun al-yaum. Nah, taib ahsantunna ya. Jadi ini bisa kita gunakan. Nanti sebenarnya gini, selain metode mempelajari kosakata itu, selain kita disebut tadi ya, dijelaskan bagaimana cara pengucapannya, kemudian berikan contohnya, itu bisa juga. Jadi yang hadir di sini ya kalau pengen cepat lagi bisa menghafal banyak kosakata, itu caranya adalah mempraktekkan baik itu dalam ucapan ataupun dalam tulisan. Makanya dulu pengalaman belajar bahasa itu tiap pagi kita teriak-teriak, tujuannya agar lidah kita terbiasa. Kemudian kita mencatat ya. Mencatat di buku tulis apa yang diberikan oleh guru atau kakak kelas ketika itu dicatat ya. Kemudian dikasih PR ya. PR-nya apa? PR-nya adalah memberikan contoh ya. Dari kata yang diberikan, berikan contoh di di kalimat yang lain.
Kayak ini kan satu kata nih, ahak atau satu ungkapan, ahakkan anna. Contohnya adalah ahakkan anal ustadza ghaibun al-yaum. Nah, nanti biar lebih cepat nih bisanya, itu dikasih contoh yang lain. Apakah benar? Nah, hari ini hari Ahad. Ahakkan anal yauma al-ahad? Tuh. Apakah benar atau benarkah? Apa? Silahkan itu kan. Benarkah kamu udah berhenti? Itu kan. Ahakkan annaki waqifah? Ahakkan annaka waqifun? Nah, itu apakah kamu benar? Apakah benar kamu berhenti? Ahakkan annaka waqifun kalau laki-laki ya. Ahakkan annaki waqifatun? Itu. Nah, seperti itu ya. Insyaallah mafhumah. Wal'an sanaktafi min hadza wa nastamir ila mabhas al-ism. Libha huwa dha. Al-ism. Taib. Isim. Ya, isim ditinjau dari keberterimaan tanwin. Al-ismu law nadharna ila annahu qabilun litanwin amla fayanqasimu ila qismaini munsharif wa ghair munsharif. Pernah dengar enggak kalimat atau istilah munsharif dan ghair munsharif? Pernah dengar enggak? Pernah Ustaz dulu. Nah ya, pernah dengar kalimat munsharif dan ghair munsharif. Nah, berarti pembahasan sekarang ini bisa dikatakan penting juga ini ya. Penting karena memang ini sering sekali terjadi. Ya, sering sekali terjadi. Makanya kita akan bahas ya. Sana bahas tuh al-isma bin nadhari ila annahu qabilun litanwin amla. Jadi kita akan membahas isim ditinjau dari apakah dia menerima tanwin atau tidak. Nah, jadi isim itu la nadharna ilal asal. Jadi kalau kita melihat pada asalnya, isim itu ya pastinya menerima tanwin. Tahu tanwin ya? La arabtuna tanwin? Tahu tanwin enggak? Tahu Ustaz. Ma huwa tanwin? Apa itu tanwin? Coba tanwin inda ilmi tajwid. Tanwin menurut ulama, inda ulama tajwid, menurut ulama tajwid gimana tanwin? Tanda baca Ustaz. Gimana tanwin menurut ulama tajwid? Nun sukun tambahan Ustaz. Yang terdapat pada isim. Nun sukun, Tambahan yang terdapat pada isim. nun sukun tambahan yang terdapat pada isim. Betul seperti itu? Tidak ulama tajwid. Ulama tajwid. Ini kan kalau kita belajar Al-Quran kan ada yang namanya tanwin ya. Apa itu tanwin? Coba nih. Apa tanwin? Nun sukun tambahan yang terletak pada akhir isim. Bisa diucapkan ketika wasol, namun tidak bisa dibaca ketika wakof, dan tidak dituliskan ketika wakof maupun wasol. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiiki. Masya Allah ya, ini sudah tidak diragukan ini. Di Quran insya Allah ya, insya Allah. Dan at-tanwin nunun sakinatun lafdan la khattan. Jadi itu nun sukun yang mana dia itu apa namanya? Diucapkan tapi tidak ditulis. Gitu ya, tidak ditulis. Maksud tidak ditulis itu tidak ditulis nunnya. Ya. Tidak ditulis nunnya. Dan ini pasti adanya di ujung isim ya, ujung kalimat isim. Ya, tanwin ini adanya di ujung kalimat isim. Kemudian dia itu kalau lagi wasol ya. Kalau lagi wasol
dia itu terbaca. Kalau lagi wasal ya. Tapi kalau lagi berhenti, dia tidak terbaca. Gitu. Begitu ya. Tasbutu indal wasli. Berarti yaitu kalau disambungkan, dia terbaca. Tapi kalau indal waqfi, dia tidak terbaca. Gitu ya. Seperti itu. Hanya kalau tanwin dalam tulisan itu bukan nun sukun, ya. Kalau tanwin dalam tulisan itu adalah harokat yang kedua. Jadi contoh ya, contoh. Ini biar sedikit kita belajar juga. Nah, contoh kita bun ya. Kita bun. Nah, kita bun. Jadi kan di sini ada dua tanwin ya. Dua domah ya, katakan seperti itu ya. 1, 2. Nah, yang kedua ini ya, itu sebenarnya tanwin. Dia adalah nun sukun. Tapi enggak ditulis nun sukun gini, enggak. Enggak. Tapi cukup dengan harokat yang keduanya. Kalau domah berarti domah yang kedua. Kalau fathah berarti fathah yang kedua. Kalau kasrah berarti kasrah yang kedua. Nah, nun kecil ini ya kadang muncul kalau lagi diwasalkan dalam keadaan ya, contoh ada kitabun, kemudian setelahnya ada sukun, maka nanti kitabunif, nah, contohnya kitabun yaqtarafahu, contohnya kitabun yaqtarafahu, jadi kitabun yaqtarafahu gitu. Nunnya kadang suka dimunculkan kecil di bawah. Tapi kalau tidak dalam keadaan seperti itu, biasanya nun tanwin itu atau nun sukunnya itu akan digantikan oleh harokat yang kedua. Seperti sini nih, kitabun. Ini harokat yang keduanya ini tanwin. Mana mafhum? Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Nah, al-an isim itu ya, asalnya dia menerima tanwin. Gitu. Isim itu asalnya menerima tanwin. Nah, sehingga isim pada asalnya adalah munsharif. Karena yang menerima tanwin itu dikenal dengan istilah munsharif. Kebalikannya, kalau tidak menerima tanwin disebutnya ghairu munsharif. Ya, ada ghairunya. Ya. Jadi kalau yang menerima tanwin berarti munsharif, yang tidak menerima tanwin adalah ghairu. Asalnya isim itu munsharif, dia menerima tanwin. Tapi ada keadaan-keadaan yang menjadikan si isim itu ghairu munsharif, alias tidak menerima tanwin. Kayak contoh yang kecil ya. Kalau awalnya kita tulis ya, contoh ya, kitabun ya, kitabun ya, kitabun. Nah, tapi kalau di depannya ada alif lam, Alkitabu. Alkitabu. Boleh nggak alkitabun? Nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena ada alif lam. Nah, ada alif lamnya. Gitu. Jadi pada asalnya isim itu ya seperti ini, kitabun. Tapi kalau sudah ada alif lam berarti dia tidak ada tanwinnya, alkitabu gitu. Begitu juga nanti kalau dia itu diidhofahkan. Ini idhofah nanti ada pembahasannya insyaallah. Jadi kitabu, contohnya buku Zaid ya, bukunya Zaid. Kita nggak boleh bilang kitabun Zaid. Nggak boleh kita bilang kitabun Zaid, tapi kita cukup katakan kitabu Zaidin. Ya, kitabu Zaidin. Nanti ini sebutnya mudhaf ilaih gitu ya. Seperti itu. Mudhaf yang mananya? Alkitabu. Mudhaf yang di depannya
Ya, kitabu mudhof ilaih, yang di belakangnya yang kedua zaidinnya itu jadi mudhof ilaih. Jadi nggak boleh kita bilang kitabun zaidin, tapi yang betul kitabu zaidin. Nah, ini salah dua berarti ya, keadaan di mana awalnya itu di belakang isim itu berharokat tanwin, tapi dalam keadaan ada alif lamnya di depan atau dia itu menjadi mudhof, maka dia tidak menerima tanwin, ya. Gitu. Jadi harokatnya hanya satu aja, tidak dua. Seperti itu ya. Nah, ternyata selain itu, ya, selain yang tadi disebutkan alif lam dan ini dan zaid dan idhofah maksudnya. Nah, isim ini, ya, isim ini kalau kita lihat di Al-Quran ternyata banyak yang tidak menerima tanwin tapi tidak disebutkan di sini, ya. Contoh ya, contoh. Ada wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Ibrahimu. Kita cari kalimat Ibrahimu. Ada nggak Ibrahimun? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa tuh nggak ada Ibrahimun? Ada alif lamnya? Nggak ada. Nggak ada. Ini diidhofahkan? Nggak Ustaz. Idhofah nggak? Enggak kan? Enggak idhofah. Tapi kenapa? Dia itu malah jadi Ibrahimu, bukan Ibrahimun. Nah, di sini makanya ada kelompok-kelompok yang bisa dikatakan kelompok isim ghair munsharif, ya. Kalau ulama nahwu itu mereka punya nadhaman. Nadhamnya itu pernah dengar nggak yang seperti ini nadhamnya? Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu namanya nama bersama. Pernah dengar itu? Belum pernah Ustaz. Jadi ada sekitar ijma' din adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatun. Ada 8, sebenarnya ada 9 ya. Ada 9. Ma'rifah nih alam berarti. Izma' wazin adilan anis bima'rifatin 5. Raqib wazid jumatun. Ya ada falwasfu ya ada 9. Kurang lebih ada 9 isim ghair munsharif. Ya ada 9 isim ghair munsharif. Tapi tidak bisa dia itu berdiri sendiri, harus lengkapi atau dibarengi dengan jadi 9 ini ya 9 isim yang tadi disebutkan ijma' ada jama' muntahal jumu' kemudian zin wazan fi'il ijma' wazin wazan fi'il kemudian udul ya ada udul ada ta'nis ada alam kemudian ada tarkib kemudian ada ziyadah alif wan nun kemudian ada ajamiyah kemudian ada wasaf ada sifat itu. Nah 9 ini semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semuanya harus minimal ada 2 sebab yang menjadikan dia menjadi ghair munsharif, kecuali nanti ada jama' muntahal jumu' itu ya sama ta'nis. Maka kalau udah jama' muntahal jumu' dan ta'nis itu tidak perlu 2, 1 pun boleh. Itu kalau nggak salah nanti kita coba lihat ya seperti itu. Baik. Jadi kembali lagi di sini pembahasan isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif ini kasiran wajadnaha fil Quran ya. Jadi kita banyak menemukannya di Al-Qur'an. Ini contoh aja nih, ada teka-teki. Ya. Ini Ibrahimu. Ibrahimu itu apa sih di sini dalam ayat ini? Nama siapa? Nama Nabi Ibrahim. Nama orang. Nama Nabi ya. Nabi Ibrahim. Coba, Nabi ada berapa? 25. Lebih. 25 ya. Yang wajib ya, yang wajib diketahui ada 25. 25. Coba, dari 25 Nabi ini, ya, siapa yang bisa mencari mana Nabi yang namanya itu munsharif, mana yang ghairu munsharif? Ghairu munsharif.
Yusuf tidak bisa. Ibrahim. Terus Ibrahim. Ismail. Coba dari awal. Nabi Adam. Adam, Idris, Adam. Adam munsharif, gair munsharif. Ismail, Dari awal Kak Ustaz. Ada. Adam. Adam Idris. munsharif, gair munsharif. Munsharif atau gair munsharif? Kalau yang Adam Ghair Munsharif Ustaz. Iya nggak sih Ustaz? Adam Ghair Munsharif. gair munsharif. Adam. Adam, Idris, Adam. Oke, Adam gair munsharif, sahih. Wa idz qala Adamu, kan itu ya, bukan Adamun ya, Adamu. Berarti Adam ini gair munsharif. Kemudian Idris Ghair Munsharif, gair munsharif. Oke. Terus apa lagi? Adam, Idris, Nuh itu Munsharif. Ustaz. munsharif. Berarti satu yang munsharif ya. Nuh, Satu yang munsharif, dua Hud. gair munsharif. Coba Munsharif, setelah Nuh apa lagi? Hud, Hud Munsharif Ustaz. Adam, Idris, Nuh, Hud Munsharif lain. Hud. Hud munsharif, gair munsharif? Munsharif kayaknya Ustaz. Munsharif ya. Soalnya kita sering ya Hudun. Soleh, Ya gitu. Enggak, Solih. Makanya itu munsharif, gair munsharif? Munsharif ya. Berarti ada yang munsharif itu Nuh, Hud, Saleh, apalagi setelahnya? Ismail, Ismail Munsharif. Munsharif. Gair Gair munsharif. munsharif. Oke, siapa lagi? Ishak. dulu. Ismail Ishak. Lot itu munsharif, gair munsharif? Ishak. Isim Ghair Munsharif. Lotun, munsharif, gair munsharif? Munsharif. Munsharif. Karena sering kita baca ya, ada Luton, Lutun. Nah, itu kan berarti munsharif dia. Apalagi? Ishak. Ismail, Nah, Ismail, munsharif, gair munsharif? Ismail Ghair Munsharif. Nah, terus? Ishak. Ishak, Ishak, munsharif, gair munsharif? Munsharif, Munsharif. Ishak. Ishak. Ada pernah dengar Ishak Ghair, pun? Oh, Ghair Munsharif Ustaz. Gair munsharif. Apalagi? Yakub, Yakub. Yakub, Ghair Munsharif. Yakub. Yakub, Yakub, gair munsharif. Apalagi? Yusuf. Yusuf, Ghair Yusuf Munsharif. munsharif? Ghair Munsharif. Gair munsharif. Sahih, gair munsharif. Jadi Ayyub. sebenarnya gini simpelnya ya. Semua nama nabi itu gair munsharif. Ya, semua nama nabi gair munsharif kecuali ada 5. Oh, Ya. kecuali Kecuali apa aja? Nuhud, Nuh, Nuhud, Hud, Nuhud, Muhammad. Muhammad, Muhammad, terus Ismail, Ismail, Ismail itu Nuhud, Muhammad, ya Nuh, Hud, Muhammad, kemudian Atit, Ustaz. Adit. di mana itu? Aduh. Nabi Atid. Aduh. Ulangi. Yang munsharif itu ada 5 apa aja? Nuhud, Nuh, Hud, Nuhud, Muhammad, Soleh Ustaz, Nabi Soleh. Saleh, apa lagi? Tadi udah sebutin loh. Su'aib Ustaz. Syuaib, Munsharif enggak? Munsharif. Syuaibun, ada Syuaibun. Enggak ada. Kayaknya. Tadi Lut itu apa Lut sih? Lut itu Munsharif ya? Nah, Lut, betul. Ya, ada Nuh, Hud, Lut, kemudian Saleh dan Muhammad. Gitu, ya. Syuaibun ada nggak Syuaibun? Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. nama Kayaknya di Al-Quran ada deh Syuaibun. Syuaibun. ada. Ya, berarti kalau ada dia Munsharif, munsharif. Jadi bukan 5, ada 6. Ada 6. Tadi disebutkan ya ada 6. Nah, nanti kita bahas kenapa kok dia itu
munsharif dan kenapa yang lainnya ghairu munsharif. Nah, dibahas nanti di bawah nih. Ya. Pertama, ini muncul nggak ininya, share screen-nya? Muncul Ustaz. Oke ya. Nah, yang ghairu munsharif itu apa aja? Yang pertama, di sini ismul alam disebutnya, alam. Ya, tapi di sini bukan alam ini. Alam plus ma'rifah ini dua. Alam iya, ma'rifah iya. Karena kan alam itu masuk kepada ma'rifah, kan itu ya. Ya kan ya, kemarin dibahas ya. Ma'rifah itu salah satu bagiannya adalah ismul alam. Nah, sekarang ismul alam itu kalau dalam bahasa kan nama. Nama siapa aja? Nah, bisa kita lihat nih. Ada nama perempuan yang di belakangnya itu diakhiri dengan tak marbutoh. Ada Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, ya gitu. Atau yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, Zainabu, Maryamu. Jadi semuanya itu termasuk kepada isim ghairu munsharif. Kita nggak bisa tuh kita tulis Fatimatun, enggak, Aisyatun, enggak juga, Khadijatun, enggak. Tapi Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, ya benar seperti itu. Zainabu, Maryamu. Coba di sini nama-namanya. Ya, coba. Yang ini kan nama perempuan nih. Coba sebutkan satu-satu. Munsharif apa enggak munsharif? Coba sebutkan nama temennya. Nanti munsharif apa enggak nih kira-kira? Coba. Naura. Naura ghair munsharif. Naura. Oh, belum masuk sini ya. Naura. Naura. Naura itu tulisannya Naura. Naura gitu ya. Iya, Ini. Ustaz. Iya. Naura. Nama aku juga. Munsharif apa ghair munsharif? Naura munsharif. Hah? Naura Ghairu munsharif. Naura kan? Udah pengen tahu. Karena memang udah nama orang gitu kan, udah nama orang gitu. Nggak bisa nanti zahabtu ila nauri, ya, ganti nama kalau gitu, tumpeng lagi dong ya. Tuh, jadi tetap Naura ya Naura. Kalau Herlin Ustaz? Nah, itu kan nama orang juga. Ya, nama orang. Namanya manggilnya pakai ustazah ya. Ya gitu. Jadi kayak tadi nama ustazah itu karena nama orang berarti dia itu ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Ya. Apalagi ini namanya sudah jelas ya. Herlin itu bukan dari Arab kan? Ya, bukan dari Arab juga. Jadi kita katakan di sini bahwasanya isim yang ghairu munsharif itu adalah nama. Ya. Nama siapa? Ada nama perempuan, baik itu yang ada tak marbutohnya atau enggak adanya. Tapi ada pengecualian nih. Kalau nama perempuannya ya dari 3 kata, 3 huruf ya maksudnya 3 huruf, kemudian huruf tengahnya itu sukun, maka dia masuknya kepada munsharif. Contoh ya. Hindun. Ya. Hindun. 3 kata kan? Atau lagi Nurun. Tadi kan memang Naura, itu kan bukan nama Arab. Artinya bukan nama Arab. Ya dia itu sudah seperti itu, kaku kan? Udah kaku, nggak bisa Naura, kemudian dari Nauri, nggak bisa gitu. Naura ya Naura. Tapi kalau Hindun masih bisa. Ya makanya dia itu munsharif kalau Hindun, karena dia 3 kata, 3 huruf, dan tengahnya itu harokat sukun. Kalau Nurun bukan Naur ya. Naurun baru boleh tuh, Naurun. Itu jadi munsharif. Nah, jadi yang pertama adalah nama. Nah, tadi nama perempuan. Nama laki-laki juga ketika ada tak marbutoh di belakangnya, maka dia juga masuk dalam kategori ghair munsharif. Ya, ghair munsharif. Makanya ada Muawiyatu, Usamatu, Maisaratu. Maisarah ini nama Maisarah. Kalau di sini kok nama laki-laki ya? Ya katakan mungkin demikian ya. Maisaratu.
Gitu. Ini bisa perempuan juga sebenarnya. Tapi ala kulli hal ketika nama itu ada tak marbutah di belakangnya, dia bisa menjadi ghairu munsharif. Itu. Kemudian ada lagi nama yang non Arab, hurufnya lebih dari 3. Seperti tadi nama Nabi Ibrahimu, itu nama yang non Arab. Nama Ibrahim itu nama ajam disebutnya, ya, dia itu ajam. Nama yang bukan termasuk dari Arab. Ismail juga ajam, itu bukan Arab. Ya, karena nama yang Nabi yang berasal dari keturunan Arab itu kan Nabi Muhammad, ya. Gitu. Yang namanya juga sama, nama Arab. Itu Muhammad. Tapi kalau Nabi Ibrahim secara nama, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, itu bukan berasal dari bahasa Arab, gitu. Sehingga dia tidak munsharif, ya, atau ghairu munsharif. Makanya kalau ada nama yang tadi kita sebutkan ada 6, kok bisa jadi munsharif? Seperti tadi Lutun, Nuhun, Hudun, Salihun, Muhammadun, Syuaibun. Nah, itu semuanya munsharif. Kenapa? Pertama dari Arab, kedua ya yang seperti tadi itu ada Lutun, Nuhun, Hudun, itu 3 kata, ya, 3 huruf maksudnya, 3 huruf. Kemudian tengahnya itu sukun. Makanya Lutun 3 huruf, tengahnya sukun. Nuhun 3 huruf, tengahnya sukun. Makanya dia itu munsharif maksudnya, bukan ghairu munsharif. Nah, kemudian ada nama lagi. Ini nama tapi akhirnya alif nun. Kayak contoh Ridwan. Ya, Ridwan. Itu ada belakangnya itu ada alif dan nun. Marwan, Adnan, Utsman, Sulaiman. Ini semuanya nggak boleh kita tulis Ridwanun. Ridwanu gitu. Ramadhanu, Adnanu, Utsmanu gitu. Jadi semuanya ini adalah nama-nama yang ghairu munsharif atau dia itu tidak ditanwinkan, ya, belakangnya tidak ditanwinkan. Ada lagi nama yang ngikutin wazan fi'il. Wazan fi'il itu kan kayak contoh, ya. Ahmadu. Ahmadu itu berasal dari kata hamida yahmadu. Kalau ana ahmadu. Hamida artinya memuji. Berarti kalau saya memuji artinya ahmadu, saya memuji. Nah, kalau ada orang namanya Ahmadu, nah berarti nggak boleh kita Ahmadun nyebutnya, harus Ahmadu karena nama dia mengikuti wazan fi'il. Yazidu, nggak boleh Yazidun, Yazidu. Itu. Atau ada juga nama yang wazan, tau kan wazan, ya? Wazan itu pola. Ya. Jadi pola. Jadi polanya itu mirip-mirip fi'il. Fi'il apa? Ada nih polanya fa'ula, fu'alu, ya, fu'alu. Ya, fu'alu. Jadi umaru, zuhalu. Nah, jadi ini kebanyakan memang isim alam ini, nama semua, ya. Ada nama-nama yang nanti kita bisa lihat dia itu condongnya kemana. Oh, nama yang tadi yang pertama nama perempuan, yang ada tak marbutohnya di akhirnya, nama laki-laki. Kemudian nama yang bukan berasal dari Arab, kemudian nama yang berakhiran alif dan nun, kemudian ada nama yang mengikuti wazan fi'il, artinya dia itu mirip kayak fi'il gitu. Ahmadu, artinya saya memuji, kan mirip banget sama fi'il. Tapi ternyata bukan saya memuji, tapi Ahmad itu nama orang, bukan fi'il gitu. Cuman nama orang yang mirip fi'il gitu. Atau fi'il yang dijadikan nama, nah gitu, ya. Makanya dia itu nggak boleh harokatnya ditanwinkan. Begitu juga nanti kalau ada fu'alu, ini sebenarnya maksudnya keudul, ya, udul kalau dalam ilmu nahwu itu. Jadi umaru awalnya dari amirun berubah menjadi umaru, zuhalu. Makanya Umar itu an umaro, ya, karena nggak boleh an umarin gitu. Karena umaru yang bolehnya, nggak boleh umarun. Ada juga kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Makanya ada arsyanu, orang yang haus, qadbanu, yang marah. Gitu kan? Jadi dia itu tidak tidak menerima tanwin belakangnya.
Ada juga kata yang mengikuti wazan af'alu. Jadi ini kata sifat biasanya ya. Ada ahmaru, aswadu. Bahkan ada akbaru. Jadi nggak ada tuh akbarun, nggak ada ya. Karena dia tidak bisa ditanwinkan. Harus akbaru. Itu. Ada lagi di sini. Ada kata mengikuti pola sigat muntahal jumu'. Nah, ini sering kita ini ya, sigat muntahal jumu' itu ada wazan. Ya, wazan apa namanya? Pola lah, pola ya. Ada pola yang ngikutin afa'il, fawa'il, mafa'il ya atau mafa'il. Kayak contoh madarisu. Itu kan jamak dari madrasatun. Madrasatun, madrasatani, madarisu. Risalatun, risalatani, rasailu. Qa'idatun, qa'idatani, qawaidu. Nah ini harus qawaidu, harus rasailu, harus madarisu. Nggak boleh qawaidun. Nggak boleh rasailun, nggak boleh. Tuh. Nasyidun, nasyidani, anasyidu. Nggak boleh. Nah, anasyidun, nggak boleh. Gitu ya. Kemudian ada lagi. Ada kata yang diakhiri alif ta'nis. Ya, kayak contoh apa? Ada nama Salma, Zikro. Pokoknya yang belakangnya itu ada alif-alif gini, yang maksurah disebutnya. Ya, kalau apa namanya? Kalau kita tuh kayak semalam kita nyebutinnya alif layinah gitu ya. Nah, kalau belakangnya ada alif layinah, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Nggak ada zikroyun, nggak ada zikro Salma gitu. Atau ini juga baydha'u. Ya baydha'u, nggak boleh baydha'un. Hamra'u, nggak boleh hamra'un. Nah, ini disebutnya alif mamdudah. Nanti nih, ini sering keluar nih kalau tes ke Timur Tengah juga nih. Apa yang dimaksud dengan alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah? Ya, kalau yang maksurah itu artinya kan dipendekkan. Gitu, dipendekkan. Jadi bentuknya itu kayak alif tapi dia itu apa ya? Layinah, dia tidak berdiri tegak gitu. Tapi dia itu bengkok. Ya, makanya disebut maksurah. Tapi kalau yang mamdudah, alifnya ya berdiri tegak. Itu nih kayak gini. Ini dipanjangkan. Nah, kemudian di sini ada perhatian. Nah, artinya di sini ada juga nama-nama di atas ini bisa kok mendapatkan harokat kasroh. Bisa dengan syarat pertama dia itu ada alif lam. Ya. Kemudian di depannya ada harfu jar. Atau dia itu menjadi mudhaf. Dan sebelumnya ada harfu jar. Gitu. Ya, jadi fi ahsani taqwim. Nggak boleh sebenarnya ahsani, nggak bisa. Harusnya ahsanu. Gitu ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan ghairu munsharif itu adalah dia tidak menerima tanwin. Sehingga ketika dia itu dalam keadaan rafa, harokatnya adalah dhammah. Kalau dalam keadaan kasrah atau jar, harokatnya itu adalah fathah. Jadi kalau isim ghairu munsharif itu nggak boleh harokatnya kasroh. Tapi di sini kok bisa kasroh? Di sini kok bisa kasroh? Itu sebabnya pertama, kalau yang di pertama dia masukkan alif lam. Yang kedua, dia itu menjadi mudhaf. Ya, pasti pusing ya? Pusing nggak? Pusing, Ustaz. Pusing kan? Iya. Nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi. Tapi ini sangat penting, pembahasan isim ghairu munsharif ini sangat penting. Dulu juga ya Ustaz juga ngertinya kalau masa kayak gini belum ngerti waktu itu ya. Nah, baru pas jadi mahasiswa ngerti, oh begini isim munsharif, isim ghairu munsharif. Makanya tadi minimal kita tahu definisinya, bahwasanya munsharif itu berarti dia menerima tanwin. Kalau ghairu munsharif dia tidak menerima tanwin. Ya. Gitu. Nanti kalau ghairu munsharif ini harokatnya itu ya kalau dalam keadaan rafa ya dia itu dhammah. Kalau dalam keadaan nasab atau jer harokatnya itu
Ya, nasab tidak boleh fathah, jar tidak boleh kasroh. Tapi dua-duanya yaitu berharokat fathah aja. Gimana tadi? Nasab ya fathah, betul. Darabtu Umaro ya, nasab fathah. Kalau jar, maksudnya kalau jar dia nggak bisa kasroh, tapi harus fathah. Insya Allah kita akan perjelas di pertemuan Senin depan. Ini kalau mau ini pakai yang ini nih. Ini yang, nah, kalau ini gampang ya. Enakannya ini apa yang tadi? Yang tadi Ustaz. Kenapa enakannya yang tadi? Nggak bisa bacanya, Ustaz. Waduh. Insya Allah nanti suatu hari nanti bisa baca ini. Nah di sini tuh. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ini lebih detail lagi dari yang tadi. Gitu. Jadi pembagian isim-isim ghairu munsharif apa aja. Di sini ada li'illatin wahidah, ada li'illataini nanti. Gitu ya, insyaallah kita bahas pekan depan, kita bahasnya pakai yang bahasa Arab aja. Ya. Insyaallah lebih detail. Ya, seperti itu. Ilahuna fi soal, ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Insyaallah Oke ya. Baik. Dan nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nashkurukunna ala husni ihtimamikunna wa jazakunallahu khairan katsiran wa insyaallah naltaqi ma'akunna fi darsina yakni al-yaum al-itsnin masaan wa mazilna fi mabhas ilmin nahwi insyaallah wa nabhas yani qalilan faqalilan imma ilman nahwi wa imma ilman sarfi, lakin insyaallah sanaqis fi ilmin nahwi wa sarfi insyaallah. Wal afu minkunna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Amin amin wa yakunna amin. Walakunna al-mithl wal ziyadah. Idzan yani asta'dzinukunna lil khuruj.